Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Ahmad Habibullah MIP, selaku dosen pembimbing saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aswar Anas Sutalaksana, NIM 21206054. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pendapatan asli daerah atau PAD. PAD di sini salah satu upaya guna melihat kemampuan daerah dari segi keuangan, yaitu melalui komposisi penerimaan daerah. Definisi pendapatan asli daerah berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah didefinisikan demikian dalam situs resmi Kementerian Keuangan. Pendapatan asli daerah atau PAD sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah agar memaksimalkannya. Adapun berdasarkan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan cakupan dari penerimaan PAD atau pendapatan asli daerah cukup luas, yaitu PAD itu sendiri atas hasil pajak, retribusi daerah, hingga pendapatan yang berasal dari dinas-dinas, BUMN, dan PAD lain-lain yang sah, yang mana pendapatan asli daerah ini nantinya akan dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. Pendapatan asli daerah menjadi cerminan atas tingkat kemandirian daerah dalam konteks sebagai penerimaan daerah. Hal ini menjadi indikasi atas kemampuan perusahaan dalam melaksanakan asas desentralisasi fiskal serta menunjukkan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya, tujuan pendapatan asli daerah atau PAD. PAD memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatannya sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan atas desentralisasi. Selanjutnya, pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah. PAD menjadi salah satu dari 3 sumber pendapatan daerah, di mana berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 12 tahun 2019 terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, bahwa pendapatan daerah dipaparkan sebagai segala hak daerah yang mana dapat diakui sebagai penambah atas nilai kekayaan bersih milik daerah selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. 2 sumber pendapatan daerah lainnya selain pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah ini meliputi seluruh jenis penerimaan uang yang diterima lewat rekening kas umum daerah atau RKUD, yang mana penerimaan ini tidak perlu dibayarkan kembali. Pendapatan daerah tersebut termasuk juga penerimaan pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan serta telah diakui sebagai penambah ekuitas yang menjadi hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Yang selanjutnya, jenis-jenis pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan pendapatan asli daerah lainnya. Keempat sumber pendapatan asli daerah ini akan bersinergi dalam menghasilkan PAD atau pendapatan asli daerah yang digunakan agar mampu menunjang perekonomian daerah. Selanjutnya, jenis-jenis sumber pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh wajib pajak pada daerah yang tertuang pajak daerah baik oleh orang pribadi maupun badan yang mana sifatnya memaksa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan juga imbalannya tidak akan didapatkan secara langsung, serta pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur sendiri lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah atau Undang-Undang PDRD. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan pajak yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Contoh dari pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air permukaan. Sementara itu, contoh dari pajak kabupaten atau kota antara lain pajak hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak hiburan, pajak restoran, biaya perolehan hak tanah dan bangunan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak sarang burung lawet, pajak parkir, pajak air tanah, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kemudian yang selanjutnya, retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan jenis pungutan selain pajak sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Retribusi daerah bersama dengan pajak daerah diatur sendiri lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 atau Undang-Undang PDRD. Selanjutnya, objek retribusi daerah diatur dalam pasal 108 Undang-Undang PDRD, yang mana retribusi daerah terdiri atas jasa usaha yang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Retribusi jasa umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum, serta perizinan tertentu yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah ini menjadi salah satu iuran daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa maupun atas pemberian izin tertentu yang mana khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan. Kemudian selanjutnya, hasil-hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan susunan kegiatan serta tindakan yang meliputi perencanaan, pengendalian, penentuan kebutuhan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengamanan hingga perubahan status hukum serta penata usahanya. Hasil dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini misalnya seperti bagian laba atas penyertaan modal pada urusan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Berdasarkan pada pasal 1 ayat 4
Beberapa jenis pendapatan asli daerah lain yang juga sah antara lain yaitu hasil penjualan kekayaan atau barang milik daerah atau BMD yang dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan atau barang milik daerah atau BMD yang dipisahkan, hasil dari kerjasama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUT, penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, hingga penerimaan komisi maupun potongan atau bentuk lain, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga penerimaan komisi maupun potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh daerah, serta pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.